Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusollim ala khairil an'am Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hai teman-teman semuanya. Kali ini kita bakalan sharing. Saat ini rasanya kita sedang berada dalam satu time journey teman-teman. Satu perjalanan waktu dari Maret 2020, di mana awal diberlakukannya work from home atau di saat itu corona mulai muncul di Indonesia hingga pada saat ini Maret 2021. Satu tahun perjalanan yang panjang tapi terasa sangat singkat, seperti satu kedipan mata. Terlepas dari itu semua, ini tentang satu cerita di balik kata pandemi. Apa yang membuat manusia itu berbeda? Ya, kita punya akal, kita punya hati, dan kita punya nurani. Dan seharusnya dengan hadirnya pandemik sudah membuat kita untuk lebih mudah untuk beradaptasi. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak akan membebani kita dengan ujian di atas kemampuan itu sendiri. Di sisi lain, kita diberikan dua kenikmatan. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu luang. Nah, ini tentang bagaimana kita manfaatkannya. Ya, di sisi lain ini cara kita untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah tersebut, yaitu menjadi mahasiswa yang kreatif, produktif, dan islami di masa pandemi. Nah, produktif ini adalah sikap seseorang yang ingin terus untuk tetap berkarya. Di sisi lain, dia ingin menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, ini bisa baik dari kesibukan pribadi atau kesibukan sendiri, atau bisa juga bersama teman-teman atau organisasi. Kalau teman-teman bergabung dengan organisasi, ya seperti organisasi internal kampus atau mungkin ya eksternal kampus, itu terserah teman-teman sendiri. Nah, di sini setiap orang memiliki cara mereka untuk tetap pada kategori produktif ya. Saya sendiri selama pandemi, saya aktif atau produktifnya itu dalam kegiatan yang tetap pada komputer saya di belakang. Ya, saya menghabiskan waktu untuk mengerjakan banyak desain, saya mengerjakan banyak video, dan terkadang saya mengikuti beberapa kontes. Saya mengikuti beberapa kontes video, dan ada yang menang, ada yang kalah, dan not problem gitu, nggak masalah. Yang penting saya tetap pada kegiatan saya, tidak ada waktu yang terbuang gitu dengan sia-sia. Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan selama masa pandemi ini. Contoh sederhananya, mungkin kamu sekarang sedang berada dalam rumah, pekerjaan rumah menumpuk, orang tua mungkin sibuk. Nah, kamu bisa produktif dengan membantu pekerjaan mereka. Di sisi lain, itu akan menjadikanmu anak yang berbakti sebagai agent of change. Nah, seharusnya mahasiswa ini tetap dekat dengan masyarakat. Saya pribadi bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kami melaksanakan kegiatan yang tujuannya itu adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, kami melaksanakan pemberdayaan masyarakat di salah satu desa dan tetap bisa bergerak, tetap bisa berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi teman-teman, sekiranya ada pandemik, ini bukan alasan kita untuk berhenti dari semua kegiatan. Kita tetap bisa aktif. Yang penting kita perhatikan protokolnya, kita ikuti aturannya, dan jangan sampai pandemi menjadi alasan untuk kita berdiam diri. Nih teman-teman, sebenarnya selama pandemik ini orang-orang itu jauh lebih kreatif dari sebelumnya. Coba deh lihat teman-teman, orang-orang yang semakin malas untuk pergi keluar, seperti membeli makanan gitu, mereka tuh mulai belajar memasak. Banyak sekali semenjak pandemi ini video-video orang lain sedang memasak, eksperimen di dapur, dan ini contoh kreatif loh. Ini salah satu tindakan yang kreatif, karena apa? Dia menciptakan hal yang baru bagi dirinya dan mengembangkan apa yang ada. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki hobi menulis, mungkin sama seperti saya memiliki hobi menulis, teman-teman bisa menuliskan banyak puisi, mungkin membuat buku yang dimana berisikan sejumlah judul puisi selama pandemi gitu, atau mengikuti kontes-kontes puisi teman-teman.
Karena menurut saya, hanya dengan menulislah kita itu bisa bermain dengan imajinasi kita gitu. Kita bisa mengembangkan apa yang kita pikirkan lewat tulisan dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, mungkin kita jangan melulu menyalahkan keadaan. Kita harus belajar mempelajari hikmah dari setiap kejadian, setiap musibah, dan setiap ujian. Nah, dari teman-teman yang dulunya sibuk kuliah kesana kesini, sekarang semua serba online, mungkin tinggal di rumah atau tetap tetap pada kos-kosan, teman-teman punya lebih banyak waktu gitu. Mungkin ini cara Allah untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Teman-teman bisa lebih sering lagi ke masjid. Bagi yang cowok diwajibkan banget. Dan gimana ya, teman-teman pasti punya waktu lebih lapang dari yang sebelumnya gitu. Jangan sampai pandemik menjadi alasan untuk kita mengurangi religiusitas kita sendiri, teman-teman. Ketika pandemik mengurangi produktif kita, untuk hal keagamaan sepertinya pandemik tidak terlalu dipermasalahkan. Teman-teman bisa tetap mengikuti kajian online, live streaming banyak di Instagram, di YouTube, di mana-mana ada. Atau di beberapa masjid juga telah tersedia beberapa kajian. Nah, teman-teman silahkan memilih mana yang lebih cocok buat teman-teman sendiri. Apakah lewat streaming atau lewat langsung gitu. Takut corona itu boleh gitu, tapi takut dengan masjid itu hal yang sangat tidak boleh terjadi, apalagi bagi kita yang sebagai umat muslim sendiri. Tapi saat ini sudah mulai banyak masjid yang membuka kajian-kajian mereka. Jadi silahkan teman-teman pilih. Karena itu akan jauh lebih baik untuk kita daripada harus berdiam diri dan hanya menyalahkan tentang pandemi. Nah, ini semua tentang pilihan, teman-teman. Pilihan itu mengajarkan kita untuk lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan itu lahir dari bagaimana kita menghadapi masalah dan cobaan. Stay safe, stay healthy. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.